بالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله ونفعنا الله والمسلمين بعلومه آمين يا رب العالمين. إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يبدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر سرها. Hadis ini sebagai dalil sebagai hujjah haramnya menceritakan kekurangan yang ada pada suami maupun kekurangan yang ada pada istri. Mungkin bau penek istrimu marak telabah ngengoh, haram hukumnya dicerita. Atau suamimu tatkala dia tidur biasanya londongnya, sarungnya selalu di belungnya karena panggalnya, itu juga haram hukumnya dicerita. Intinya semua aurat yang ada pada suami maupun istri itu haram untuk diceritakan. Jadi haram ceritaan. Apalagi aibnya, auratnya saja dosa, haram hukumnya kalian ceritakan. Aurat seninem cerita mebuat seninem borek misalnya. Haram hukum. Cerita ame apalah pokoknya anda paham lah. Selah segera selapu yak sebut. Selana dalam seninem wayan dem kanggo cerita. Kana keni selanan bibadah. Budin gigi nek emrembene. Itu haram bagi sang laki-laki menceritakan segala hal yang menyangkut kekurangan yang ada pada istri maupun yang menyangkut kepada suami, kecuali untuk unsur maslahah dan musyahadah, unsur persaksian atau unsur khulu', talak tebus. Itu ya hanya boleh menceritakan pada hakim, kepada orang-orang yang tertentu. Angka melihat sayang si semamem, boleh anda sebutkan kekurangannya. Kekurangannya apa? Silakan. Angkamnya sayang seninem, kena si inam, nina, silakan. Tatkala seperti itu adalah pengecualian. Tidak selamanya menceritakan aib seseorang itu haram. Ada kalanya boleh dan dapat pahala menceritakan kekurangan seseorang. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Al-qadhu artinya menceritakan aib kekurangan seseorang tidak berdosa tapi dapat pahala. Itu nanti cari syairnya di I'anatul Talibin juz 3 di bab nikah. Misalnya mutazallim lamin, orang yang dizalimi, orang yang zalim, mutazallim, orang yang zalim. Kita ceritakan kezalimannya, tidak berdosa kita. Tapi bukan anda ceritakan di Facebook, bukan anda ceritakan di medsos. Ceritakanlah pada tempat-tempat tertentu. Tidak dapat dosa, dapat pahala. Dari mana kita mendapat pahala? Sebab kita ceritakan kezalimannya. Orang yang zalim ini tidak lagi berbuat zalim, dan orang yang mengetahui kezalimannya tidak lagi terzalimi. Hilangan yang mau pahala. Kah gawe dosa jari. Malik dengan ini tidak dizalimi, aman dari kezalimannya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sekecil apapun model kezaliman akan menjadi kezaliman nanti di hari kiamat. Sekalipun sebesar biji zarrah. Anda sudah hafal ayatnya itu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Anda sudah tahu. Makanya tatkala orang itu zalimnya kelewatan, anda ceritakan kepada orang lain kezalimannya, tidak kalian mendapat dosa, tapi mendapat pahala. Bila ingat mau pahala, seperti yang tadi uraian. Orang yang kelewatan zalimnya,
Di sana dia zalimi, no kancen berayaan zalimi, bait naik kepeng ndawang kabur. No kancen coba bersahabat sehingga naik motor dengan gade, naik motor dengan zalim. Itu yang kita ceritakan. Kezalimannya, tidak berdosa kita. Ya. Jadi jangan Anda hafal wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tidak sekali ayat hafal. Jadi tidak bisa. Dalam hukum itu hanya menghafal berlandaskan satu ayat, satu hadis. Karena ayat yang lain dengan ayat yang lain bahkan dengan hadis pun punya kaitan masing-masing. Paling aman kita menerima apa ungkapan, apa saran, apa putusan, apa hukum yang telah diputuskan oleh para fuqaha. Karena dia mengkaji semua Al-Quran dan hadis, bukan semena-mena semaunya mengatakan haram, bukan semaunya mengatakan boleh. Para ulama, para aulia Allah mengkaji semuanya dan mempertimbangkan dampak sosialnya dari semua lini dan semua sisi dia pertimbangkan. Jelas ini? Ya. Demikian juga tidak mendapat dosa jika kita uraikan atau ceritakan kekurangan orang lain, seperti adalah wali muzhirin fiskon, kepasekannya kelewatan. Apa maksudnya pasek? Al-khariju anit ta'ah. Orang yang selalu melanggar ketaatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, namanya fasik itu. Kepasekannya, kebetahannya, dosa-dosanya, penipuannya kita ceritakan. Bagaimana itu? Tidak sampai berdosa kita. Atau yang selanjutnya orang yang dizolimi. Anda dizolimi oleh seseorang, lapor ke polisi. Pak polisi maaf, namanya Nurman ini. Apa sebabnya? Wan paling HP. Anda akan ceritakan kepada Pak polisi zolimannya. Apakah Anda berdosa? Tidak. Itulah contohnya tadi, seperti khulu', talak tebus itu. Istri ini mau menceritakan kekurangan suaminya. Boleh di depan hakim. Karena li ajalis syahadah, persaksian. Tidak berdosa. Sang suami atau sang istri menyebut kekurangannya. Angkam sayang senina melak lalu. Berbicara ni melak lalu angka iya ya Allah. Bingkai kepeng seketiu sejeluk ni cukup. Pusin mangan. Angka iya no. Kang buit jaga mangan entah. Dan bebeh atas sendawang mangan lagu bebeh bawa ni endah mah mangan. Sehingga Anda tidak mampu menafkahinya setiap hari, setiap malam. Atas dasar pertimbangan seperti itu, Anda sebut kekurangannya, tidak mendapat dosa. Seperti yang terjadi pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang wanita yang ingin diceraikan oleh suaminya, tapi suaminya tidak mau menceraikan istrinya karena kangennya. Si kangen esaran senina. Tapi orang ini minta, wanita ibu ini permintaannya hanya satu. Istilah bahasa Sasak, sekek sayang, dua sayang. Kan istilah bahasa Sasak. Sekek sayang, kedua sayang. Tapi yang namanya suami ini ya tidak mau. Dia milih sayang senina pokok si kangen. Karena kau adalah tolang daengku katanya. Alhasil ibu ini melaporlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya keluar? Apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Saya ingin bercerai ini Nabi. Saya tersiksa batinku ini dengan laki-laki yang potongannya seperti ini. Akhirnya ditanya oleh Nabi, apa masailah? Tidak mau menjawab. Ini Nina ini dia milih jujur. Apa masailah sebenar memilih saya? Tidak mau lulus. Tidak mau apa istilahnya? Tidak mau jujur dia. Padahal secara ilmu kebatinan, ilmu mukasyafah, tahu Nabi apa permasalahannya. Tapi begitulah etika dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Jika kita bisa membaca pikiran, hati maksud orang, jangan dinampakkan. Cukup dalam hati doang. Itu etika.
Siapa tahu kalian ini dapat putuh dari Allah, dapat kasyaf istilahnya. Dapat kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala karena kesucian, kebersihan hatimu, sehingga yang datang dengan nelitian, neliti akalan, bisa kita tahu, kita baca dengan kesucian, kebersihan hati. Itu semua bisa terwujud adalah jika kalian rajin beribadah, selalu tawajuh kepada Allah. Kalau istilah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, selalu bisa menjaga hatimu, alias yang ada di dalam hatimu tiada lain selain Allah. Tapi kalau ibadah rajin, tahajud tidak, berjumat ia belum datang, ia nuah kamar dengan tipis harapan. Ia belum berhizib, enggak apa-apa, sekali sebulan berhizib. Zikir wirid, milim-milim. Sulit seperti itu. Makananmu adalah Indomie batur mumsikat. Ya, tanpa izin, aduh berat itu. Berat untuk mendapatkan yang namanya kasyaf atau kesucian batin itu. Atiangan batur Anda sakiti, Anda zalimi, itu sulit. Jadi persyaratannya berat. Tidak semua orang, tidak semua ulama pun dibukakan putuh, diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paling ini apa? Kasyful aurah. Apa di kasyful aurah? Yang kelihatan adalah auratnya orang lain. Itu kata guru kami di Mekah dulu, Syekh Khalid Husain namanya. Syekh Khalid Husain ini termasuk guru masaih paling terlucu di madrasah Salatiyah. Dia ceritakan tentang kasyaf. Misalnya ada orang datang, kenapa saya tahu? Bagaimana caranya tahu? Beliau beritahu. Caranya seperti ini, amalannya seperti ini. Itu cerita daripada beliau. Kebetulan kan beliau duduk seperti ini ngajar. Nah, saya duduk di samping kiri beliau. Enggak, di samping kanan. Di samping kanan. Nah, ia pun pesik. Begini. Oh iya, paham. Begitulah dia. Caranya atau ilmunya. Ya. Jadi kami kembali bahwa itu namanya kasyaf. Ya, kalau kelas-kelas kita kata beliau hanyalah bisa kasyful aurah. Tahu penggitan, tahun kebui aurat itu. Nah, itu bahasa beliau. Jadi itu kalimat daripada beliau Al-Maghfurlah Maulana Syekh Khalid Husain, Mufti Hanafi di Madrasah Salatiyah, namanya Syekh Khalid Husain. Sudah meninggal dunia. Sudah lama meninggal dunia. Semua anak beliau hafiz semua. Dari SD sudah hafal Quran. Luar biasa didikan beliau kepada anaknya. Masya Allah. SD Quran jak bau lampak-lampak Al-Fatihah kayak Al-Fatihah Al-Quran kepada biji-bijinya itu. Luar biasa didikan beliau kepada biji jarinya. Nah, jadi jika kalian dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya dibukakan pintu kasyf oleh Allah, mengetahui sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa dibaca oleh pikiran, itu namanya ahlul kasyf. Silakan jangan diceritakan, simpan aja dalam hati. Liantim ya, sekalipun tahu, jangan nampakkan diri tahu. Ini contohnya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Masa kelas Nabi tidak tahu hati pikiran seorang wanita yang mengadu kepada destinasi Nabi? Kelas ulama, kelas aulia, kelas orang-orang tertentu aja bisa, apalagi kelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya tahu. Tapi karena etika adabnya, beliau pura-pura tidak tahu. Memang itu etikanya. Itu etikanya dalam ilmu tasawuf itu. Nanti Anda kan sudah ada aji di sini Sirajut Talibin, Minhajut Talibin, dijelaskan di sana. Jika kalian mendapatkan waridat, mendapatkan nafahat, mendapatkan asrar, diwajibkan untuk kita pendam dia. Justru tatkala kalian mendapatkan, semakin merasa rendah diri, semakin Anda merasa tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Itu caranya ittihamun nafsi, untuk mengalahkan keinginan perintah hawa nafsu yang selalu nanti amarah bisu, memerintahkan kepada yang tidak baik. Itu nafsu yang punya dorongan. Ya, ceritaan diri mbaya di teparan hebat, ceritaan diri mbaya pada datang calek ke jauh am kepeng, hilangkan itu dorongan hawa nafsu. Simpan saja, pendam saja dalam. Inilah beratnya. Di sini beratnya untuk memendam hal-hal seperti itu. Identiknya atau tidak lulusnya kita adalah segera, cepat atau sering menceritakan. Kenapa adik-adik? Karena begini prinsipnya. Kalau Allah sudah tahu ya apa lagi? Kan gitu kan? Itu ilmu dasarnya itu. Lamu tuh tahu si nenek apa malik. Apakah perlu Anda diketahui oleh orang-orang seperti ini yang melong-melong matanya ini? Ya kan? Kenapa Anda ceritakan kepada temanmu? Kenapa Anda ceritakan kepada saudaramu? Kenapa Anda tidak ceritakan kepada orang lain? Otomatis di sana ada udang di balik batu. Anda ingin dianggap hebat. Anda ingin dianggap luar biasa. Anda mengharapkan pujian orang lain, merasa tidak cukup dengan pujian dan pengetahuan Allah. Di sana bahayanya. Seperti pesan wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu seperti itu. Para wali-wali Allah itu, kata Al-Maghfurlah, yang paling dia takuti adalah diketahui. Tetauk nu pun paling parapan. Isi orang-orang para ulama, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tetauk nu pun takutan. Kan kalau makamnya kita ini sengaja ceritaan dirit adik tetauk kanca melen tahu ingin viral, ingin terkenal, ingin dianggap hebat, mengharapkan sanjungan daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu saya kenang. Ingat pesan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh waktu ngaji di Musalla Al-Abrar dulu, ya. Di Musalla Al-Abrar kita ngaji itu, kata beliau, para wali-wali Allah basin beliau sabu netakutang, bukan metakutang, ya. Yang mereka takuti diketahui pokoknya. Kenapa takut diketahui? Khawatir hatinya ini punya keinginan sanjungan, pengakuan daripada orang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini pokok mah dengah-dengah ya. Asal kalian dengar, mungkin sekarang belum mampu kita amalkan, insyaallah nanti mungkin di saat tuanya, di usia 40-an tahun baru punya jiwa seperti itu. Kalau sekarang ini ya kan masih berupaya, berusaha, berminta, madim teparan hebat pokok usia-usia kalian ini. Ia macu piak diri paseh. Adim teparan cekat nahu dan sarap. Anda keluar masalah lah mumdikman bercermin salik gitak salik kenjek kanjan dik meman sogul. Kenapa? Masih ingin dianggap gagah, masih ingin dianggap cantik oleh orang. Masih kita butuh pujian manusia. Itulah usia-usianya kalian. Tapi tatkala usia kalian seperti ini, tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan pujian manusia. Yang kalian harapkan adalah pujian, pengetahuan, pengakuan dari Allah, maka luar biasa. Itulah hikmahnya kita mengetahui ilmu seperti itu. Itu hikmahnya. Araidap milih sombong, ya Allah, astagfirullah. Angka kemilih tersanjung si manusia, padahal Allah tahu unin angan. Kan yang mau disanjung itu kan hati, bukan pakaian. Pakaian ini tidak mau disanjung, pakaian. Jilbabmu yang baru tidak mau disanjung dia, atau apamu yang baru misalnya, jilbabmu baru, pakaianmu baru, HPmu baru, segala-galanya tidak mau disanjung mereka. Yang mau disanjung adalah hati. Tangan tidak pernah mau disanjung tangan, kaki tidak pernah mau disanjung, hidung tidak pernah mau disanjung. Jasad kita ini sama sekali tidak pernah mau disanjung
Tidak mau pengakuan orang lain, sanjungan orang lain. Yang mengharapkan adalah batin, adalah hati itu. Tatkala ada di dalam hati, menginginkan sanjungan pengakuan, maka hati itulah yang menasehati hati itu sendiri. Ini bingung nih. Kira-kira. Ya lawan. Caranya bagaimana? Seperti tadi. Ili atim nani melem tersanjung. Apa ni nangan? Lamuh nenek tahu jangka memilih tersanjung. Kunin atimmu ni. Segera nek tahu atimmu ni. Bisa biasakan, belajar. Anda ingin apalah pamer, apa ni nanganem? Lama tahu si nenek ya cukup angkat perlu tahu si dia. Masih jual lamun dia jodoh melema. Lamun dia lema, lamu. Apalah hunim lawan atim. Itu caranya. Tatkala mengalami hal-hal seperti itu. Ngerti itu? Barulah Anda iringi dengan wiridmu, dengan zikirmu. Astagfirullahalazim. Mohonkan hatimu ini banyak dosa. Kan dalam amalan, dalam bacaan, dalam wirid itu yang paling banyak adalah ke hati. Ini belum bisa Anda, sebab amalanmu, wiridanmu kan masih sebatas lisan, lidah kan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahalazim. Masih sebatas lisan. Ya, masih sebatas ucapan. Kemana ucapan itu? Belum kalian ketahui. Dari mana bacaan itu? Belum Anda pahami. Tidak apa-apa, ini mahkammu seperti ini dulu, tidak apa-apa. Pokok tahu-tahu, julu syukur-syukur mau kan. Ya kan? Tidak apa-apa, silakan lanjutkan dan lanjutkan. Mudahan dengan berkat wiridanmu, bacaanmu, amalanmu, itu yang membuka hatimu, tabir yang ada pada hati kalian, sehingga dalam setiap bacaan yang kita baca, kita tahu arahnya kemana, tempatnya di mana, asalnya dari mana, hikmah faedahnya untuk apa, kan seperti itu. Contohnya sekarang Anda berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Gampang itu. Tapi sebatas ucapan. Makanya kan di tarekat Hizib Nahdlatul Wathon itu ada di sana sudah mukaddimah dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana saya, itu adalah Rabitatus Syekh namanya. Rabitoh alaqoh. Apanya yang punya alaqoh? Batin tentunya. Dengan siapa? Ya dengan syekh itu, dengan mursid itu. Paham Anda? Paham kayaknya ya ini. Bingung kau ini ya. Kalau bingung ya Anda usah sudah, kita aja hadis saja ini. Begini aja sederhananya sekarang. Kalian ingin bacakan Al-Fatihah kepada Al-Maghfurlah, nampakkan di dalam hatimu, dalam benak pikiranmu, Al-Maghfurlah ada di hatimu. Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam. Fatihah untuk siapa itu? Untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampakkan Nabi ada di depan. Ini kan tidak mungkin bisa ini. Mustahil Anda bisa menampakkan Nabi, menghadirkan Nabi di hati dan pikiranmu tanpa proses kalian pernah bertemu, bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin bisa itu. Minimal paling kurang pernah bermimpi, pernah bertemu dengan Nabi di mimpimu. Orang bertemu mimpi dengan Nabi tidak mesti melihat jasadnya secara utuh, bisa bertahap. Bisa mungkin kalian lihat mukanya, bisa kalian lihat warna jubahnya, bisa kalian lihat imamahnya, bisa kalian lihat sebagian daripada jasadnya. Bertahap, step by step, sekecet demi sekecet kalau bahasa Sasaknya. Sedikit demi sedikit. Lama-lama nantinya akan bisa melihat secara utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, bentuk daripada postur jasad raga daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Anda baca Fatihah sebatas lisan, itu caranya, hadirkan.
Anda baca Fatihah kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana, hadirkan di dalam hati pikiran benakmu seolah-olah ada di depanmu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bisa itu kira-kira belajar. Itulah hikmah daripada kalian diajak berkhalwat. Itu hikmahnya menyepi. Itu hikmahnya namanya tahannus. Itu proses untuk meraih bisa batin ini menghadirkan, batin ini punya robitoh, batin ini punya alakoh. Karena kaum muda ini kan bajang mana masih ya. Anda berangan kepada orang, terpesona dengan kecantikan seseorang. Atau kalian juga sama. Arak simbuye dengan gagah, arak nina simbuye engas luar biasa. Sehingga oleh-oleh tembali ngalak-ngalak, nongak mandang dilah muania kepenggitan. Ya kan? Karena cintamu, karena terpesonamu dengan keanggunan, kecantikan daripada seseorang yang kalian lihat. Oh ya. Anda pejamkan mata, toh juga terbayang orangnya. Ngerti itu? Sudah Anda alami? Ya, jujur ini ya. Banat wah mengalami. Dia sama ngaku nih ya. Itulah ciri tanda orang berdusta. Ciri tandanya orang banyak berdusta itu. Itulah gambarannya. Pernah melihat seseorang yang Anda sayangi, Anda banggakan? Seperti yang tadi contohnya. Anda jalan coba keluar, Anda berwudu. Tidak kelihatan mukanya. Tapi selalu ada bayangannya di hatimu. Ada orangnya di hatimu. Kenapa Anda bisa lakukan seperti itu? Karena kalian pernah melihatnya. Itu namanya musyahadah. Pernah Anda lihat. Musyahadah namanya. Terus kenapa Anda bayangkan balon Bu Mboye, wajah dia terbayang. Jilbabnya terbayang, engat merun jilbab Masya Allah. Engat merun tandangan Masya Allah. Pokok sekarang doang yang Anda ingat dari sekian yang pernah Anda lihat itu. Mungkin tajam jilbabnya. Mungkin Anda terlena dengan sejadah yang dia pungguk sejadah Masya Allah. Lain-lain lah. Mungkin tertarik dengan jilbabnya yang ngeros. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Kenapa Anda bisa bayangkan sekalipun Anda wudu, Anda tergeletak, Anda makan pun Anda bisa bayangkan dia. Karena pernah Anda alami yang namanya musyahadah. Barulah yang kedua, karena ada mahabbah. Karena ada mahabbah. Nah sekarang Anda tatkala baca Fatihah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tidak mungkin tatkala ila hadratin Nabi li sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Bagaimana Anda bisa hadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hati dan pikiranmu jika Anda tidak pernah musyahadah dengan Nabi, menyaksikan Nabi walaupun langan mimpi? Tidak mungkin Anda bisa hadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada namanya mahabbah, kangen. Lamun kangen tipa Nabi atau datangi di si Nabi bare. Marauni lagu ciloka anu siwa bulan, lihat siwa bulan. Mulan nyakit beraya jauh dalam impi datang doa. Jauh dia, tidak pernah kita ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya orang kangen dalam impi datang doa. Dengan adanya nur mahabbah itu, insya Allah akan melahirkan yang namanya musyahadah, walaupun hanya bersifat manamiyah. Sekalipun langan impi. Pertanyaannya sekarang, terus bagaimana ini cara agar saya bisa mahabbah? Aduh, panjang lebar penjelasannya. Itu aja dulu sebagai ilmu dasar atau ya wawasan lah ya untuk kalian. Dengan harapan mudahan nanti ke depan bisa kita amalkan. Makanya kalau dalam tarekat hizb itu robitoh. Robitoh itu alaqoh. Ya, misalnya Anda bacakan Al-Fatihah kepada Al-Maghfurlah, hadirkan Al-Maghfurlah di hatimu. Bagaimana Anda bisa? Anda pernah musyahadah.
Atau pernah musahadah, pernah melihat al-maghfurlah, tapi mahabbah tidak ada, yang tidak ada hanya sebatas lisan. Sahibil izwat tariqat Maulana bil madaris wal masajid, gampang, lisan namanya itu. Ya, unit sorong simbok namanya itu. Gampang seperti itu. Tidak berat, tidak sulit seperti itu. Ya, akan tetapi tatkala lisan mengatakan ila hadratin nabi atau li sahibil hisbi, otomatis apa yang diucapkan oleh lisan akan diikuti dan dibuntuti oleh janan, oleh hati. Otomatis akan hadir sendirinya karena ada namanya mahabbah. Ibaratnya kalian cinta kepada seseorang seperti yang saya gambarkan tadi. Misal tertarik si mameno, tertarik ni si nineno, nyengkeun kadu motor, tunggang motor. Pokok motor liwat pada merek perasak-perasak mek ieu. Bembek tukul paran kek kamu maraunin rayuan orang lain, ya. Bembek-bembek tukul paran kek kamu karena mahabbah itu. Ya. Atau istilah yang lebih kasar, lamun dengan sasit kangen anu beres-beres mut kangen nan milu. Ndik pelentong. Apa sebab? Karena beres berayem. Karena beres orang yang kalian cintai, ndak kalian usir. Itulah orang yang cinta kepada seseorang. Jika kita mahabbah kepada al-maghfurlah misalnya, semua yang ada alakahnya dengan al-maghfurlah kita akan benci. Semua kita akan cintai. Itu namanya mahabbah yang shadiqah. Nani Brian dah musim kangen, lagu motor bum sepor-sepor. Atau adik misal bum gendang-gendang otak adik. Tidak mungkin itu akan terjadi. Lau mah kangen jok nina, kangen jok mama, apapun sudah sandal-sandal mumku tunah. Seperti yang tadi sudah gambaran kasarnya, beres liwat ada bumebeng Ambon. Kenapa? Karena cintanya. Ini kelas beres pun Anda cintai, apalagi yang lainnya. Apa sebabnya? Karena mahabbah kepada yang punya beres itu tadi. Nah, demikian juga jika mahabbah kita kepada al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, mahabbah kita kepada Nahdlatul Wathon, semua yang ada kaitannya dengan al-maghfurlah akan kita cintai, akan kita sayangi. Semua yang ada kaitannya dengan Nahdlatul Wathon, otomatis kita akan hargai dan kita akan cintai. Kan seperti itu. Jangan, saya ini murid al-maghfurlah, pecinta al-maghfurlah, kangen kepada al-maghfurlah, hezib Anda buang. Na'udzubillah. Salatun nahdatain, tidak mau kalian baca. Na'udzubillah. Mana mahabbah itu namanya? Tak bisa mahabbah seperti itu. Ya, tidak dikatakan mahabbah atau mahabbahan lah ya. Ya, intinya punya martabat, punya makam, punya peringkat masing-masing. Mahabbah itu punya peringkat masing-masing. Makanya orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala semua dia cintai. Ular dia cintai. Kenapa? Karena ular pun adalah apa? Hamba Allah. Siapa yang bisa mengamalkan ilmu Imam Ghazali? Ya, Imam Ghazali rahimahullah, para imam-imam mereka itu tatkala bertemu dengan harimau, karena cintanya kepada harimau, ndik terganggu si harimau no. Karena harimau pun punya insting, punya perasaan, ndik kena perasaan ya. Apa istilah lamun binatang? Nah, ini yang ahli biologi ini. Mereka juga punya insting yang namanya hewan itu. Makanya ilmu ular diajarkan, lamun berdaitkan ci ulah, jaga hatimu, ndak milih matiin. Tunduk ular itu. Ndak percaya buktikan. Bareh berdaitkan ci ulah, berdaitkan ci cecak, aduk cecak bijuk langan mulai, ndak langan ulah jalan bahaya lah nono ya. Lain dari cecak nanti, Anda dari cecak. Ya. Silahkan nampakkan kasih sayangmu kepada cecak. Cecak itu tidak akan lari. Akan tetapi jika nalurimu ingin membunuh cecak itu, ndik sunat kabur cecak no bareh. Atau meong. Anda jumpa dengan meong, nampakkan belas kasihanmu kepada meong. Meong itu akan ngelining kepadamu nanti. Lagu tatkala Anda nampakkan bencimu, kabur meong. Ngerti ini?
Nah, silahkan. Iyalah ngamulayan. Itu namanya riadoh namanya itu. Itu namanya riadoh mahabbah namanya itu. Makanya jangan heran oleh para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala tatkala bertemu dengan binatang buas, semua tunduk. Tunduk dia. Bertemu dengan ular, ular pun itu tunduk. Bertemu dengan harimau, harimau pun menjadi jinak. Ya kenapa? Karena mahabbah yang luar biasa yang ada pada hatinya. Sehingga binatang buas ini karena instingnya, oh ini orang ini cinta, peduli kepada saya tidak akan ganggu. Anda lihat orang yang pelihara ular, pelihara harimau, jinak dia. Kenapa? Karena ini hatinya yang luar biasa, mahabbahnya. Makanya jangan heran, pernah terjadi di Malaysia dulu. Pernah terjadi di Malaysia, ada seorang abituren. Abituren mendapat undangan hultah. Mendapat undangan hultah dan surat hultah ini dia bawa ke Malaysia karena cintanya kepada tanda tangan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Si kangen li tanda tangan Bapak Maulana Syekh. Jariane azimat tanda tangan al-maghfurlah Bapak Maulana. Jauh dari lalu jok Malaysia karena bangganya, syukurnya mendapat surat undangan hultah. Singkat cerita di Malaysia dia kerja. Di mana dia kerja? Kerjanya di perkebunan. Singkat cerita tatkala naik di satu pohon duren, pepohonan pokok lulun kayu belik. Naik dia, singkat cerita, ada di satu ranting pohon yang besar. Ya kurang lebih mereka belik empung lah. Mau manjat, ada yang mau dia ambil. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba di depannya ada seekor ular. Tapi ularnya ular piton. Bukan ular cobra. Ngangaan menung. Ular ini besar. Ular ini ukurannya bisa menelan manusia. Bembek pun bisa dia telan. Kalau piton seukuran sepahamu, itu sudah bisa menelan manusia. Sakurus-kurus lagu ya. Lamun mokoh kayak Prabowo yang den bahur. Ya kan? Tergantung bodimu lah begitu ya maksudnya. Jadi tidak mesti tergantung ukuran body. Ular ini yang ada di depannya masalah sudah mau menerkam, sudah buka mulut dia ini. Melingkup manusia ini. Kaget, panik dia. Tatkala kaget seperti itu, apa yang keluar dari ucapannya bukan la ilaha illallah, bukan astaghfirullah, bukan la haula wala quwata illa billah. Yang keluar dari lisannya adalah tekenan Bapak Maulana Syekh Ili Kantong. Tak mati tekenan? Tanda tangan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Ili Kantong keni. Ular yang mau menerkam sekedar mendengar nama al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh langsung tunduk dan terjatuh dari ranting pohon yang besar. Kenapa bisa terjatuh? Karena mereka mendengar nama al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Makanya nama Bapak Maulana Syekh bisa jadi menteri. Kan disebut namanya di mana? Di ilmu dasar. Ya kan? Oh, di mapal ilmu dasar nih. Atau di mau ijazah silakan nanti diijazahkan di hari Ahad besok pengijazahan doa ujian. Ilmu dasar nama beliau disebut. Nah, begitu dia. Ular yang begitu ganas mau menerkam sekedar disebutkan mendengar nama al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Masya Allah, langsung tunduk ular ini. Langsung nyongkok ular ini. Dan terjatuh dia dari ranting yang besar. Barulah orang ini bisa turun. Kenapa? Karena ular ini tahu, oh Syekh Zainuddin adalah orang yang cinta kepadaku. Menolak kiri-kiri. Syekh Zainuddin ini adalah bukan orang biasa. Orang yang cinta kepada saya. Akhirnya ular itu pun tertunduk. Malu. Hanya sekedar mendengarkan nama al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Demikian juga pernah terjadi pada diri al-maghfurlah Maulana Syekh Hasan al-Mashhad ini.
Ini seekor onta. Seekor onta ini ingin mau membunuh empunya karena pernah dilihat melakukan pengantenan. Jadi onta ini lamun teboye yang ketaek, waduh, dendam kusumat dia. Sampai akhir hayat masih dia simpan dendamnya itu. Itulah cemburunya, namanya onta. Lamun teboye yang ke pengantenan onta, dendam. Kepada siapa? Kepada orang yang melihatnya. Padahal ia bengangan bilang jelo, ia impan bilang jelo, tapi karena kecewanya, marahnya dilihat tatkala pengantenan itu. Dendam. Singkat cerita, yang punya onta dia jual. Ini cerita yang saya dengarkan dari guru kita, Tuan Guru Hilmi Najamuddin. Beliau diceritakan oleh Syekh Hasan Al-Masyad. Kalau beliau termasuk orang yang bisa ngaji dia, Syekh Hasan Masyad. Masai-masai kita yang lensir bisa ngaji langsung kepada Syekh Hasan Al-Masyad. Kalau seperti saya ya tidak bisa ketemu dengan Syekh Hasan Al-Masyad, tapi ketemu dengan ngaji di murid daripada Syekh Hasan Al-Masyad. Seperti guru-guru masai-masai yang di Salatiyah itu murid Syekh Hasan Masyad semua. Ya. Ulama-ulama ternama yang ada di zaman saya, mereka semua adalah murid daripada Syekh Hasan Al-Masyad. Ngaji langsung ke Syekh Hasan Masyad tidak sempat karena beliau meninggal dunia 1399 Hijriah. 20-an tahun beliau meninggal dunia. Berapa tahun jadinya? Ya bukan 20-an, 30-an tahun beliau meninggal dunia. Baru dinasibkan bisa ke Mekah Al-Mukarramah, baru bisa ngaji di Madrasah Salatiyah. Nah, ini cerita yang saya dengar dari Tuan Guru Hilmi Najamuddin. Ceritanya di Mahat ini, bukan cerita di Mekah, bukan. Tuan Guru Hilmi ceritakan saya di Mahat, waktu ngaji di Mahat dulu. Bahwa dulu, kata beliau, itulah yang saya ceritakan tadi, akhirnya yang punya onta ini tahu ontanya dendam kepada dia karena sudah dilihat berdua-duaan. Akhirnya dia jual ontanya kepada orang lain. Sudah sekian tahun dia jual ontanya. Dan onta ini kebetulan pada satu hari sedang digembala di Padang Arafah. Dia tahu nunte sawah terjual nu. Dia kedek-kedek unta di Padang Arafah. Nah, yang punya onta ini, yang sudah jual ontanya, kebetulan jadi sopirnya Syekh Hasan Al-Masyad. Dia nyetir, Syekh Hasan Masyad ada di depan duduk bersamanya. Singkat cerita, tiba-tiba tidak tahu dari mana onta ini tahu mobil ini disopiri oleh empunya, oleh yang menjualnya. Tahu nih coba bagaimana penciumannya. Luar biasa onta ini. Sekian kilo dia tahu, bisa dia cium. Ini adalah dengan sawah buaya yang kelayaknya ke berdua-duaan. Bisa dia ingat dia pada sekian tahun. Luar biasa cemburu daripada saudara onta. Kalau orang sekarang kan tidak punya gairah, tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu. Itu namanya dayus. La yadkhulul jannata dayus. Allah tidak mengizinkan bagi orang yang tidak memiliki sifat cemburu. Allah tidak izinkan masuk ke surga. Anaknya dibawa orang, istrinya diganggu orang. Tidak punya rasa cemburu. Itu tidak diizinkan oleh Allah menjadi ahli surga. Na'udzubillah. Nah, sementara yang saat ini kan yang hebat cemburunya kan rata-rata dengan Nina. Kalau anda, Masya Allah, luar biasa cemburu. Nina luar biasa cemburunya kepada suaminya. Tapi tidak tentu cemburunya kepada anaknya. Nah, itulah dia. Singkat cerita. Singkat diri lagu diri ini singkat. Oke. Jadi itulah penciuman daripada saudara onta. Sekian kilo dia sudah bisa dia cium. Nah, ini sekarang akan liwat orang yang pernah melihat saya berdua-duaan dulu waktu di bare saya. Liwatlah onta ini dengan liwatlah mobil ini di Arafah. Syukur ada Syekh Hasan Masyad. Tiba-tiba onta ini menerjang
sopir ini, ya, orang yang menjualnya, EP nenek, liwat menerjang mobil ini, mobil bontong. Tahu mobil bontong? Kayak mobil Abah Hilmi dulu itu. Langsung mobil ini macet dan mogok. Onta ini dengan kaki depannya menerkam depan mesin kap onta mobil ini langsung macet. Sekarang giliran yang kedua, onta ini mau mencari, mau balas dendam kepada orang yang pernah melihatnya berdua-duaan. Sudah panik ini yang sopir ini, singkat cerita, ini singkat. Nah, di sanalah dia lihat onta ini melihat wajah daripada Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Sebenarnya pada ronde yang kedua ini, onta ini mau menerkam orang yang pernah melihatnya berdua-duaan. Tapi tatkala onta ini melihat, memandang wajah berseri daripada Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad, apa yang terjadi? Onta ini spontan tunduk dia, manut dia, langsung bongoh, langsung jadi orang saleh onta ini. Kan dia potongan, langsung memuku melihat wajah daripada Syekh Hasan Al-Masyad. Kenapa itu adik-adik bisa terjadi seperti itu? Karena ada mahabbah di dalam hati para ulama, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khafallah khawwafahullahu ghairahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah. Siapa yang takut kepada Allah, semuanya nanti juga akan takut kepada orang yang takut kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Allah, semua hamba Allah akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, ini sejarah cerita yang luar biasa. Itu ilmu-ilmu seperti ini di mana kita dapatkan? Mesti kita dapatkan daripada guru. Soal darah di buku, Anda cari di Al-Quran mana ada? Cari di hadis ya Anda adalah. Cari di kitab Nahu ya mana ada? Adanya di mana? Di afwahil masyayikh, keluar dari cerita-cerita daripada guru-guru kita semuanya. Kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengajarkan kepada kita haram hukumnya bagi sang istri maupun suami menceritakan kekurangan orang istrinya maupun suaminya. Orang yang menceritakan kekurangan istri maupun suaminya termasuk min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itulah orang yang termasuk orang yang paling jelek, paling keji tempatnya nanti di hari akhirat, nanti di hari kiamat. Kecuali pengecualiannya tadi, silahkan Anda cari nanti di I'anatul Talibin juz 3 itu. Boleh menceritakan kekurangan orang lain, seperti contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian juga seperti contoh wanita yang menyebutkan kekurangan suaminya, gara-gara suaminya nek nenu pemantok beduknya, kalau istilah Abah Hilmi itu marah sampat kebelik. Ni nek ceritaan semama kena kode nek dia semelalo. Gengsi sekali ni. Akhirnya dia bawa sampat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampura dia Nabi ya buk tersiksa ida batin atiangan pikiran kini lasing semama kemara sampatan ni kan. Barulah paham Rasul sallallahu, oh iya, tak kena nafkah batin nanti wadakan tebing nasi sekarung bilang jelu apa besuh bewi atasan besuh arak masihlah lapah. Pahamlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menentanani berembe ande me tupak si semama. Sani semama no terkena. Isi Nabi. Am tupak si senina, tebeng kepeng si senina, pokom sambil sayang berembe. Onggeh desi Nabi. Okey lamun marak dia aja. Pareh pitenina malik kan lo kepeng ku ni kan.
Ya diupahlah dia, diberikan beberapa dinar, diberikan harta, diberikan uang. Dengan sebab diberikan uang barulah dia mau menceraikan istrinya. Itu namanya talak tebus. Itu sejarah daripada khulu'. Ya, talak tebus namanya. Boleh itu terjadi. Kapan itu? Jika sang wanita ini tidak mau diceraikan oleh suaminya. Bisa juga kalian dengan cara menggugat. Menggugat itu baru bisa Anda lakukan jika dalam selesai akad nikah Anda punya perjanjian. Kan biasa seperti itu. Ini ilmu banat ini. Ilmu kalian harus tahu ilmu itu seperti itu. Setelah menikah, sebaiknya Anda punya perjanjian. Adakan di buku nikah itu. Kalau suami saya tidak nafkahi saya sampai sekian bulan, maka saya berhak untuk melapor ke hakim. Dan nanti hakim akan jatuhkan talak saya 1. Kalau suami saya memukul saya, menelantarkan saya, terserah bagaimana perjanjianmu. Sebaiknya seperti itu. Itu senjata Anda untuk melawan dengan mama. Dengan mama ni kan dia selapu mama no mama endah. Dia selapu mama endah pacu. Sendik man mau nina jak masyaallah ngeres. Tahu ngeres? Dia tahu aran tengah malam litim terpetak. Apa saunim sefuruk ni kesit siap. Ia nak man mau. Lagu ia nak mau jauh terkaper-kaper. Ia mah mau jak terkadang tidak dihormati, tidak dicintai. Kenapa Arab balu jaga bagusan pupur nonton berangan? Karena Anda tidak glowing lagi. Anda sudah tidak pakai pondes lagi. Ya, sudah tidak lagi. Akhirnya ngengoh hatinya ke orang lain. Apa senjata Anda? Itulah perjanjian itu. Anda dipukul oleh suamimu, dia milih tersayang lagu. Kenapa Anda tidak mau diceraikan? Karena Anda pintar peta kepeng. Anda sudah PNS. Anda pengusaha misal kepeng masih buntunah misalnya. Tidak mau Anda diceraikan. Sementara harta bendamu, uangmu dikuras oleh suamimu untuk nikah siri dengan wanita lain misalnya. Bagaimana perasaanmu sebagai ina? Bagaimana perasaanmu sebagai istri? Otomatis, masya Allah, ya, tersiksa, ya. Bagaimana mau minta cerai tidak mau? Caranya itulah dia. Bisa dengan cara menggugat. Kapan menggugat itu bisa dilakukan? Jika kalian sudah membuat perjanjian. Biasakan dibaca di setelah akad nikah. Sesuai dengan perjanjian Anda, ya sudah, tinggal Anda lapor ke KUA. Semenek kisenina semama kena Pak KUA. Ya sudah, langsung diantarkan ke pengadilan. Anda dijatuhkan talak 1. Kalau tidak pernah, ya tidak bisa. Karena tidak pernah membacakan perjanjian. Atau kalian dianiaya, silahkan Anda buat taklik talak. Bisa Anda buat taklik talak. Taklik perjanjian, jika suami Anda lakukan langgar perjanjiannya itu, maka itulah sebagai talaknya. Tidak perlu mengatakan saya cerai kamu, tidak perlu. Apa nimpia? Perjanjian. Lamu ke aniaya karing sekali malik, maka jatuh talak saya 1. Unin perjanjian menu. Tulis. Suruh baca, jangan nulis doang. Tidak cukup kalau nulis doang. Suruh dia baca. Au aneh hari, lamu ke sakit dia ngan malik, lamu ke selingkuh malik, lamu ke tempelek ke malik, lamu ke lamun. Maka iya wah si jari jatuh saya keseke aneh. Ndak satelu lalu jadi tahu angan telemak sang melit tulak. Silakan dah baca, ya sudah. Ternyata dia langgar, detik itu dia sakiti, dia tempelek Anda, sakiti, apalah ini perjanjian menu. Selingkuh lagi misalnya. Udah, ndak perlu dia mengatakan saya cerai kamu. Jatuh seketika itu juga menjadi talak sah. Saya yang nismatonan heulik tu jauh selana heulik tu aneh unikan ya. Ini adik motor sian dan kamu ikutin. Begitulah contohnya. Contoh saja itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Tapi tidak ada salahnya ibu mengandung, tidak ada salahnya kalian buat perjanjian begitu sebagai alat kalian untuk menjaga diri. Jika kalian dianiayai, jika kalian disakiti, maka itulah sebagai modal Anda untuk bisa menggugat dia. Ya, menggugat dia. Itu diperbolehkan dalam agama sampai ada namanya khulu,
ada juga namanya talak tebus, seperti yang saya uraikan tadi. Contohnya ini terjadi di zaman Nabi. Sang suami ini baru menceraikan istrinya setelah diberikan uang. Hanya jatuh. Talaknya ya satu lah. Talak hulu ini ya tidak boleh rujuk dia. Boleh nanti nikah dengan orang lain. Yang haram, yang tidak boleh adalah suamimu menyayangimu, suamimu mencintaimu, lagu arak dengan mama godem lain sugihan. Anu pintan aneh lalu nuntut, lalu bergugat. Wah, ini silahkan toko milikmu, mobil milikmu, usaha milikmu. Anda tergoda. Bin gagahan, bin sugihan, semamam bin miskinan, bin abotan. Nah, itu yang diharamkan, ya. Tidak diperbolehkan karena tidak ada unsur-unsur syar'i. Kalau ada unsur syar'i ya diperbolehkan untuk mengadakan talak tebus. Semamam din pacu semamam ni, atau apalah permasalahanmu dengan suamimu, silakan bicarakan baik-baik. Ini betul semeton sayang kebayane. Oh, dik tahu kangen ke kamu. Lakukan iya ruam sim kangen ke lagu iya tam apik ke ni. Meni kan tam gawe ke. Unim doang dia. Tapi Anda tetap nuntut cari ndak mau. Meni betul aneh ke upak masih motor bontong dia aneh pokok milih sayang misalnya. Mau dia ya silakan. Itu namanya talak talak tebus. Pokoknya haluan ilmu dia buat terjadi satu yang tidak diinginkan, kita tahu jalannya, jalan keluarnya. Inilah ilmu hadis, ilmu pengetahuan yang bisa kita pahami, hukum yang bisa kita pahami dari hadis ini, bahwa haramnya, merdosanya bagi sang suami maupun sang istri untuk menceritakan kekurangan-kekurangan yang ada pada suaminya maupun yang ada pada istrinya. Hukumnya haram, dan orang itu nanti akan mendapatkan manzilah yang paling keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Nauzubillah. Makanya sekarang kesimpulannya, kewajiban bagi kalian untuk apa? Untuk menjaga diri, untuk jangan menceritakan kekurangan-kekurangan yang ada pada suami maupun istrinya. Ini kata Sayyid Amin Al-Qutubi. Mumpung saya ingat, ini syair Sayyid Amin Al-Qutubi yang pertama saya hafal dari murid beliau. Sayyid Amin Al-Qutubi punya murid di Mekah adalah Maulana Syekh Ahmad Jabran nama. Beliau mufti Syafi'i karena alimnya. Sudah saya ceritakan. Kelas-kelas Sayyid Ayub aja bertanya kepada beliau. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Mekah bertanyanya kepada Syekh Ahmad Jabir. Itu sebabnya bergelar mufti Asy-Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Kalau mufti Syafi'i Indonesia di Mekah yaitu Sayyid Hamid Al-Kab Abu Alawi. Itu lain lagi, itu Sayyid Hamid Al-Kab namanya. Beliau jak mufti Syafi'i Indonesia di musim haji. Jadi jika ada permasalahan haji ditanyakan kepada beliau. Beliau ada khalifah Syekh Yasin Isa Al-Padani. Syekh Yasin Isa ini adik-adik, beliau adalah musnidud dunia. Ilmu yang ada di dunia sanadnya ada di beliau. Semua ulama yang ada di dunia dia kunjungi dan dia berguru. Itu sebabnya bisa mendapatkan sanad-sanad yang ada di dunia ini ada di beliau. Syekh Yasin Isa Al-Padani, pendiri Madrasah Darul Ulum di Mekah Al-Mukarramah. Beliau alumni Madrasah Salatiyah. Adik kelasnya Bapak Maulana Syekh yang namanya Syekh Yasin Isa Al-Padani. Beliau ahli hadis. Banyak sekali karyanya dalam ilmu hadis. Syekh Yasin Isa Al-Padani diberikan gelar oleh ulama musnidud dunia, bukan musnidul haramain. Musnid Mekah Madinah, bukan musnidud dunia. Itulah hebatnya Syekh Yasin Isa Al-Padani, orang Padang. Tidak ada ulama yang tidak kenal beliau. Ulama dunia kenal beliau karena keahliannya dalam ilmu al-hadis. Nah, beliau punya khalifah
Jari gentiin ngajahan hiaran khalifah. Jari gentiin ngajahan adalah murid beliau yang paling senior, namanya Sayyid Hamid Al-Kab Abu Alawi Al-Banjari Al-Indonesi Al-Makki. Itu beliau. Ya, alhamdulillah saya sudah jumpai. Linsir dia, sudah tua dia jumpai. Bisa mengaji di beliau. Sekali seminggu dia buka pengajian. Tapi rumahnya, sering kita ke rumahnya, ke gedengnya untuk minta ijazah ilmu. Itu tradisi beliau. Jadi tradisi ahli hadis, setiap hadis yang kita baca ada ijazahnya. Sejak kita baca doa misalnya, sudah langsung diijazahkan. Itu tradisi ulama hadis, tradisi ahli hadis. Misalnya doa-doa yang sudah kita baca, diijazahkan langsung. Itu cara ulama-ulama ahli hadis seperti itu. Atau ada doa-doa yang ada di kitab, langsung kita diijazahkan. Nah, dari mana ijazah-ijazah seperti itu kami dapatkan? Nah, diantaranya dari beliau, Sayyid Hamid Al-Kab Abu Alawi itu. Nah, beliau adik-adik, apa saya ceritakan tadi? Murid-murid Syekh Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutubi. Salah satu murid Sayyid Amin Al-Qutubi adalah Syekh Ahmad Jabir Jabran ini. Termasuk juga murid Syekh Hasan Al-Masyad yang paling alim, yang paling faqih, yang paling ahli fikih, paling ahli usul fikih. Namanya Syekh Ahmad Jabir ini. Ya, kita ngaji, alhamdulillah 5 tahun setiap hari kita ngaji di sana dari asar. Dari asar terus sampai 5:30 tiap hari. Kecuali hari Jumat kita libur. Ngajinya di gunung itu ya, di gunung. Ya, teman saya yang mulazamah ngaji di sana adalah Tuan Guru Sihri namanya. Tuan Guru Sihri Ramadan. Beliaulah yang ajak saya ngaji ke sana. Karena dia pergi ke Mekah duluan, tulin ngaji bahasa Tuan Guru Sihri ini ya. Tulin ngaji. Lebih sadar, hebat tuh ulama. Oh, siap. Kecik dua lu ngaji ke sana ya. Maksudnya berdua yang dari Lombok maksudnya, bukan dari Indonesia. Kalau dari Indonesia banyak. Dari Madura, dari Jawa itu beberapa orang yang saya lihat itu. Ya sekitar 6 orang, 8 orang yang dari Jawa. Kalau dari Lombok berdua dulu. Tuan Guru Sihri ini yang ajak saya. Di sana syekh-syekh yang ngaji ada dia, Syekh Torik Sirdar itu, Dr. Torik Sirdar Ali yang sudah datang ke Anjani itu. Masya Allah, selapu kitab hadis yang diajarkan dia hafal. Semua matan-matan kitab Hanafi dia hafal. Ayo apa kitab matan fikih Hanafi dia hafal. Kalau kita Safinah dia hafal, matan takrib dia hafal, sampai kitab-kitab fikih dia hafal. Itu kehebatannya Syekh Tarik ini. Ngaji di sana. Nah, singkat cerita, di sanalah saya dengar syair daripada Sayyid Amin Al-Qutubi. Itu namanya silsilah. Silsilah itu kesanad itu kan panjang dia, haddasana barulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita uraikan sanad itu dari mana kita dengar. Itu semua adalah untuk mengontak kebarokahan ilmu. Min barakatil ilmi an yudhafal qawlu ila qailihi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam mukaddimah tafsirnya. Tafsir Al-Qurtubi 23 jilid itu. Tafsir Al-Qurtubi. Luar biasa. Anda punya uang nanti silahkan Anda beli. Namanya Tafsir Al-Qurtubi. Masalah inak kebelian kelai ya. Inak saya haji ke Mekah pertama KBIH. Jadi inak tuan saya pertama KBIH di Pancor dulu. Dengan Tuan Guru Mahmud jadi pembimbingnya. Itu yang saya pesan. Tatkala inak saya pergi ke Mekah, beliau ke kitab Tafsir Al-Qurtubi, kitab hadis Dalilul Falihin. Itu yang dibelikan. Pira koper nak jari. Macam sudut, total sejudut sejelid, 2 jilid, 3 jilid dan seterusnya. Makanya tatkala pulang inak saya haji, isinya adalah apa hadiahnya? Tafsir Al-Qurtubi. Saya baca itulah isinya. Min barakatil ilmi. Salah satu ciri kebarokahan ilmu, agar ilmu kita menjadi barokah, an yudhafal qawlu, agar ucapan itu diidopatkan ila qailihi, siapa yang menyebutnya, dari mana. Istilah kampusnya menyebut referensi. Oh, kata Imam Qurtubi di kitabnya ini, itu salah satu cara untuk mengontak kebarokahan. Dengan sebab menyebut nama para ulama,
Itulah yang menurunkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda perhatikan adik-adik, saya perhatikan, Al-Maghfurlah Bapak Maulana saya itu setiap pengajian dimanapun dia ngaji, selalu dia sebut gurunya. Selalu dia sebut Syekh Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutubi, Syekh Rahmatullah. Tapi paling sering beliau sebut adalah Syekh Hasan Al-Masyad. Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad di beliau sebut 70%, 60-70%. Barulah 30-40%-nya Sayyid Amin Al-Qutubi, Syekh Salim Rahmatullah. Itu ciri kebarokahan ilmu. Supaya apa? Supaya orang tidak anggap kita ngarang. Supaya orang tahu bahwa guru kita adalah ini. Supaya orang tahu apa yang kita sampaikan bukan dari diriku, akan tetapi dari guruku. Istilah Al-Qur'annya, dalilnya di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi sampaikan bukan dari Nabi, akan tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadi, bukan dari diri Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri seperti itu adik-adik. Al-Quran sendiri sudah mengajarkan seperti itu. Di mana kalian dengar, di mana kalian baca, silahkan ungkapkan, silahkan sebutkan. Apa kata syair Sayyid Amin Al-Qutubi? Wa man talabal habiba min ghairi aibin asya wahidan min ghairi habibi. Apa artinya? Siapa saja yang mencari kekasih. Wa man talabal habiba, siapa saja yang mencari kekasih, siapa saja yang ingin mencari teman, siapa saja yang ingin mencari suami, mencari istri, mencari guru, mencari bos, mencari karyawan, silahkan jabarkan. Min ghairi aibin, tanpa ada aib, tanpa ada kekurangan. Asya wahidan, niscaya orang itu akan hidup sendirian. Min ghairi habibi, tanpa teman. Tapi di senina ndara kurang ta lontek kapung galang seumur hidup. Tapi teman, tapi guru sandara kurang ta lontek jari dengan bodoh. Dan seterusnya, silahkan Anda kias. Wa man talabal habiba min ghairi aibin asya wahidan min ghairi habibi, tanpa kekasih, tanpa teman. Nah, itulah syair atau ungkapan yang guru kita Syekh Ahmad Jabir rahimahullah menyebut, saya dengar dari Sayyid Amin Al-Qutubi, kata beliau. Ya, sampai di sini aja dulu pengajian kita. Ini sudah jam, menunjukkan jam 9. Mudah-mudahan kita baca fikih atau bagaimana ya. Insyaallah lah lain kali kita baca fikih karena sudah jam 9 ya. Ya, intinya sekarang adalah bulan Sya'ban. Silahkan nanti malam Ahad makmurkan bulan Sya'ban dengan sholat berjamaah, makmurkan bulan Sya'ban dengan khatam Al-Quran, dengan zikir, doa dan lain sebagainya. Karena di malam nisfu Sya'ban yang insyaallah malam apa jadinya kira-kira nanti tunggu pengumuman dari Abah Zaini. Dari Abah Zaini lah nanti yang akan mengumumkan, menginformasikan kepada kalian atau dari senat kapan akan malam nisfu Sya'ban. Ya, ketahuilah malam nisfu Sya'ban merupakan Lailatul Takdir, malam Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita sebagai orang beriman, kepada kita semua ditakdirkan nasib perjalanan hidup kita setahun yang akan datang. Pertanyaan, bagaimana ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Bagaimana? Apakah di Lailatul Qadar tempatnya ditentukan oleh Allah? Kesimpulan jawabannya, malam nisfu Sya'ban pengusulannya, Lailatul Qadar penetapannya. Jadi malaikat yang sekian ribu banyaknya tidak ada tahu banyaknya secara pasti selain Allah bermusyawarah rapat pleno di malam Lailatul Qadar.
Malaikat ini akan mengusulkan sekian berapa puluh miliar hamba Allah yang ada di atas dunia, baik yang beriman maupun tidak beriman. Malaikat akan usulkan. Ini sekalipun kafir, sekalipun dipacu lagu Masya Allah, peduli kepada orang beriman, nanti kita usulkan kepada Allah, mudahan menjadi orang beriman. Diterima atau tidaknya, mau-maunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diatur oleh usulan malaikat. Oh, yang ini kita berikan aja ini ilmu yang barokah ini. Ini tingkat 4 ini. Kita berikan ilmu yang barokah. Kita usulkan kehadirat Allah biar bisa sekolah ke Mekah, bisa ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, bisa ke Madinah Al-Munawwarah, karena orangnya ini Masya Allah sami'na wa ta'na, coblos nomor 2 ini orang ini. Bisa saja diusulkan malaikat seperti itu. Maunya malaikat. Karena kita sudah punya catatan di malaikat. Track record kita sudah ditulis oleh malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid, selalu siap siaga, sudah menulis apa yang kita lakukan. Sudah ditulis oleh raqib dan atid. Atas dasar tulisan daripada raqib dan atid, itulah yang dimusyawarahkan oleh malaikat pada malam nisfu Sa'ban, yang dikenal dengan nama Lailatul Taqdir, malam pengusulan, malam akan dipelinukan oleh malaikat takdir ketentuan kita, perjalanan hidup kita setahun yang akan datang. Akan tapi kapan diputuskan? Dan akan diputuskan nanti pada malam Lailatul Qadar. Sebelum diputuskan, karena masih bersifat pengusulan, maka kita juga tidak mau ketinggalan mengusul kehadirat Allah melalui doa. Doa kalian itu usulan kepada Allah, permohonan kepada Allah agar mendapat putu, menjadi ulama, menjadi aulia, dapat ilmu yang barokah, bisa sekolah ke Mekah dan seterusnya. Silahkan kalian panjang lebar memohon kehadirat Allah. Usahakan pada malam nisfu Sa'ban, bila perlu dendek tedem itu. Tenduk silahkan, tapi tedem jangan. Rebahan ngalah. Tapi yang ada tanganmu tasbih, la ilaha illallah astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apalah amalan Anda, silahkan. Anda ingin mendapatkan ilmu Al-Quran dan hadis, amalkan solawat hikmah. Itu ilmunya al-maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Yang ingin ilmu hikmah, ilmu Quran, ilmu al-hadis, istiqomahkan solawat hikmah. Ingin Anda cerdas, pintar, cepat menghafal, silahkan amalkan ilmu magnetis. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi pengejazaan ilmu magnetis. Ya insya Allah lah waktu lain saya akan ceritakan apa itu